HumanRightsMonitor.org pada 13 Juni 2025 merilis sebuah laporan berjudul Merongrong Supremasi Sipil, Militerisasi Ruang Sipil yang Meningkat di Bawah Presiden Prabowo. Laporan itu menulis, dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia menyaksikan kebangkitan pengaruh militer dalam urusan sipil, yang sangat mengkhawatirkan, menimbulkan kekhawatiran serius, tentang kemunduran demokrasi dan tergerusnya supremasi sipil. Tren ini, yang dipimpin oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mencerminkan upaya sistematis untuk menghidupkan kembali doktrin dui fungsi TNI, yang sebenarnya telah dibongkar oleh Gerakan Reformasi 1998. Pengangkatan pelanggar HAM ke posisi sipil strategis. Pada 23 Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk Letnan Jenderal Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sebuah institusi yang sangat krusial dalam menjaga integritas penerimaan negara. Jaka adalah perwira aktif TNI dan mantan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, BIN. Yang secara luas dilaporkan pernah menjadi bagian dari kelompok tim Mawar, diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis mahasiswa pada tahun 1997 hingga 1998. Penunjukan ini dilakukan dengan mengabaikan batasan hukum, dalam Undang-Undang TNI yang baru saja direvisi. Hal ini menjadi contoh nyata dari sikap, yang mengabaikan supremasi hukum dan akuntabilitas. Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Imparsial dan Transparency International Indonesia, mengecam penunjukan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip tata kelola yang baik dan kerangka hukum yang ada. Meski revisi UU TNI tahun 2025 memang mengizinkan prajurit aktif menduduki 14 jabatan sipil tertentu, posisi Dirjen Bea dan Cukai tidak termasuk di dalamnya. Pernyataan juru bicara TNI bahwa Jaka akan pensiun setelah dilantik tidak cukup untuk menghapus pelanggaran hukum dan beban etis yang menyertainya. Pola luas penanaman militer dalam sipil. Kasus Jaka mencerminkan pola militerisasi yang lebih luas di Indonesia. Hingga Februari 2025, setidaknya 4.472 personel aktif TNI ditempatkan di 14 institusi sipil, termasuk Mahkamah Agung, BIN, Kejaksaan Agung, dan sejumlah BUMN. Dalih bahwa, penempatan tersebut berbasis kompetensi khusus mengabaikan batasan konstitusional antara ranah sipil dan militer. Salah satu manifestasi terburuk dari tren ini adalah penempatan tentara untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 dan MOU Tahun 2023 antara TNI dan Kejaksaan Agung. Pakar hukum dan kelompok masyarakat sipil, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Indonesia Police Watch, menyatakan bahwa langkah ini melanggar UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, serta UU TNI. Menurut konstitusi, urusan keamanan nasional dan ketertiban umum adalah tanggung jawab polisi sipil, bukan militer. Militerisasi pemerintahan dan masyarakat. Militerisasi tidak hanya terjadi di tingkat birokrasi tinggi. Usulan untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer di Jawa Barat, untuk pembinaan perilaku adalah wujud nyata, dari normalisasi pengaruh militer dalam kehidupan sipil. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, usulan ini mendapat dukungan dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Tidak kalah serius, TNI juga berencana merekrut 24.000 prajurit baru untuk batalion pembinaan teritorial yang akan dilibatkan dalam bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan, area yang selama ini merupakan ranah sipil. Langkah ini memperlihatkan distorsi sistemik terhadap visi pasca reformasi yang mendambakan militer profesional dan menghormati hak asasi manusia, serta dibatasi pada fungsi pertahanan. Pemerintah dan perwakilan TNI berdalih bahwa keterlibatan militer dalam bidang sipil bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Konsentrasi kekuasaan dan kemunduran demokrasi. Langkah-langkah pemerintahan Prabowo menunjukkan preferensi terhadap gaya pemerintahan militeristik serta upaya konsolidasi kekuasaan melalui militerisasi. Para ahli menyoroti adanya sentralisasi kekuasaan atas sektor-sektor strategis seperti bea cukai, pajak, energi, logistik, dan penegakan hukum. Penunjukan perwira militer untuk memimpin BUMN seperti PT Timah, PT Agrinas, dan Perumbulok menjadi tanda jelas politisasi TNI dan pengabaian terhadap mekanisme meritokrasi dalam pemerintahan sipil. Strategi ini tampaknya didorong oleh kombinasi nostalgia ideologis dan kalkulasi politik. Banyak analis berpendapat bahwa Prabowo, yang juga mantan jenderal yang diberhentikan karena pelanggaran HAM, berupaya mengamankan warisan dalam satu periode kepemimpinannya, dengan menanam loyalis di berbagai institusi strategis. Pelemahan sistem check and balance, terutama melalui kooptasi lembaga penegak hukum, mengancam lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan membuka preseden berbahaya untuk pemerintahan mendatang. Seruan tindakan.
Situasi kritis ini menuntut tanggapan segera dari kekuatan-kekuatan demokratis di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, serta komunitas internasional. Judicial review terhadap revisi Undang-Undang TNI yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil harus mendapatkan dukungan luas, sebagai upaya membela tatanan konstitusi dan hak asasi manusia. Masyarakat sipil Indonesia kini berada dalam tekanan untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap pemisahan kekuasaan sipil dan militer, serta menegakkan nilai-nilai reformasi 1998. Kegagalan untuk merespons dengan tegas dapat mengakibatkan peningkatan impunitas, runtuhnya norma-norma demokrasi, dan militerisasi total dalam pemerintahan.